Informasi pertama, saudara, seorang mahasiswa Universitas Indonesia membunuh juniornya, diduga karena ingin menguasai harta korban. Polisi masih terus melakukan penyidikan lanjutan, termasuk untuk mendalami psikologi tersangka. Seorang mahasiswa Universitas Indonesia, Muhammad Naufal Sidan, tewas dibunuh oleh Altafasalia Artnika Basya, senior korban di kampus yang sudah dianggap kakaknya sendiri. Polisi menyebut tersangka diduga membunuh karena ingin menguasai harta milik korban. Kepada polisi, tersangka mengaku terbelit utang 80 juta rupiah karena rugi bermain kripto. Kalau pengakuannya total hutangnya itu cuma sekitar 80 jutaan. 80 juta ya. Pada pinjol atau? Pelaku ini bermain kripto itu sehingga dia rugi, mungkin pinjam sana, main lagi pinjam sana, itu kepada pinjol pada umumnya. Pinjam 80 juta ke pinjol? Ya, tapi tidak satu orang, kepada banyak inilah. Berarti bukan hanya pinjol aja ya Pak? Bukan pinjol aja mungkin, sama teman-temannya. Korban sendiri berapa pengakuannya? Hutangnya? Kalau kepada korban kecil, cuma 200.000 dan itu sudah diselesaikan, sudah dibayar. Memang si pelaku ini dengan korban berteman dan tahu bahwa pelaku ini punya barang-barang yang lumayan lah, seperti laptop ini merek MacBook, punya iPhone segala macam. Dan korban tahu persis bahwa baru pulang dari kampung pada hari Minggu. Ya, mungkin ini korban itu bahwa korban ini punya banyak duit lah. Saat dihadirkan dalam konferensi pers, tersangka meminta maaf pada keluarga korban dan siap menerima hukuman atas perbuatannya. Tersangka mengaku berniat membunuh saat korban baru saja pulang dari kampung. Ingin meminta maaf sebesar-besarnya kepada ibu korban, bapak korban, keluarga korban, kerabat-kerabat korban, teman-teman, pihak-pihak yang dirugikan, dan semua orang yang sudah saya kecewakan. Saya akan menjalankan hukuman dan menerima konsekuensinya. Pihak keluarga heran tersangka tega membunuh korban. Paman korban, Faiz Rafsanjani, menyebut selama ini hubungan korban dengan tersangka sangat dekat. Kalau pelaku sendiri kalau memang untuk minta maaf itu kan hal wajar. Biasa orang punya salah kan seperti itu. Cuman dari pihak keluarga sendiri kita nggak tahu akan memaafkan atau tidak. Biar hukum yang sesuai dengan norma hukum yang kita jalankan nantinya. Ponakan Sani ini cerita kalau si abang asuhnya ini sangat care, sangat membantu mulai dia dari masuk kuliah. Nah ternyata ya kita nggak tahu, walau alam aja. Tiba-tiba kejadian seperti ini kan kita nggak ada yang tahu. Kriminolog dari Universitas Indonesia, Adrianus Meliala, mengatakan motif pembunuhan tak hanya karena tersangka butuh uang akibat terlilit utang. Adrianus menduga ada motif lain seperti iri dan merasa superior untuk menguasai korban yang merupakan juniornya. Faktornya internal eksternal ya, soal terhimpit utang itu adalah yang eksternal, tapi juga pada saat yang lain juga ada hal-hal internal. Konon dari pemberitaan lain saya melihat bahwa ada soal iri juga. Tapi juga di pihak lain ada soal bahwa yang bersangkutan berani. Kalau lihat dari badannya saja, kan badannya si pelaku ini kan besar ya, besar dan dia kakak kelas pula, sehingga merasa superior dibandingkan adik kelas ya, yang kelihatannya juga lalu lebih mampu secara ekonomi. Jadi bagaimana perasaan superior itu kemudian lalu hendak dimanifestasikan dalam bentuk perbuatan fisik yang bersifat eksploitatif terhadap si adik juniornya ini. Polisi hingga kini masih terus melakukan penyidikan lanjutan, termasuk mendalami psikologi tersangka. Polisi menjerat tersangka dengan pasal pembunuhan berencana karena diduga sudah ada unsur perencanaan untuk membunuh korban. Tim Liputan Kompas TV. Apakah kemungkinan ada motif lain dalam kasus pembunuhan mahasiswa Universitas Indonesia oleh seniornya? Kita akan berbincang dengan Ketua Umum Asosiasi Psikologi Forensik, Nathanael Sumampo, dan juga paman korban, Faiz Rafsanjani. Selamat malam, Pak Faiz, Pak Nathanael. Selamat malam, Mbak Friska. Selamat malam Mbak Friska. Selamat malam untuk Pak Faiz. Kami ucapkan turut berbelasungkawa sedalam-dalamnya untuk keluarga. Terima kasih banyak atas waktunya Pak Faiz. Terima kasih Mbak. Kalau dari pihak keluarga saat ini melihat penyidikan polisi sudah sesuai dengan yang diharapkan Pak Faiz? Terima kasih Kompas dan Mbak Friska waktunya. Kami dari pihak keluarga sendiri
memonitoring jalannya penyidikan, terus proses BAP daripada kepolisian. Saya terima kasih pertama-tama buat jajaran Polresta Depok yang sudah mengungkap kasus ini kurang lebih dari 3 jam. Apresiasi kami dari keluarga itu sangat berterima kasih daripada jajaran kepolisian. Dan kami sendiri, saya selaku perwakilan dari keluarga, dan termasuk paman daripada korban, saya akan terus monitoring jalannya pemeriksaan untuk si pelaku tersebut sampai proses di pengadilan nanti, Mbak. Dengan harapan kami, dengan tuntutan yang sepadan lah. Kita mengadop dengan pasal 340 itu, Mbak. Ya, sejauh ini polisi menyangkakan tersangka dengan pasal 340. Tapi bicara soal sosok tersangka ini, keluarga memang tahu begitu ya bahwa pelaku ini adalah temannya korban. Kalau saya waktu pas preskon itu sempat ngobrol sama pelaku, memang katanya si pelaku ini dekat sama sosok daripada korban. Cuman saya bilang, kalau memang kau dekat sama si korban, kenapa kau tega? Saya bilang seperti itu kepada si pelaku, Mbak. Kenapa nggak bukan orang lain? Kenapa nggak kau jaga pikiran seperti itu biar tidak terjadi ke korban atau beberapa korban di kemudian hari? Saya bilang begitu ke pelakunya, Mbak. Iya. Tapi jawaban pelaku, kenapa dia sampai tega, Pak? Ya pikiran udah kalut ke bentur hutang, ke bentur pinjol dan lain-lain seperti itu. Padahal kamu ini ketemu orang baik. Saya bilang seperti itu kepada si pelaku. Kenapa tetap tega itu loh, kebaikan dibalasnya seperti itu. Kok tega? Saya bilang gitu, Mbak. Ya, Pak Nathanael, kalau Anda lihat soal motif yang diakui oleh pelaku karena butuh uang, terbelit utang, pinjol, ini jadi dasar pembunuhan, padahal almarhum korban ini adalah teman dekatnya. Apa yang Anda lihat soal ini? Ya, baik, terima kasih Mbak Friska. Yang pertama saya pikir kami sangat prihatin ya dengan atas apa yang terjadi dan juga menyampaikan turut berbelasungkawa untuk keluarga yang ditinggalkan, keluarga korban. Dan tentunya kita mendukung proses yang sedang berlangsung yang dilakukan oleh Polres Depok ya terhadap kasus ini. Nah, yang pertama saya pikir ada beberapa hal yang menarik dari kasus yang sedang berlangsung ini. Kami memang belum melakukan secara langsung pemeriksaan psikologi forensik, tetapi saya pikir ini menjadi sangat mendesak untuk segera dilakukan untuk kita memahami apa yang sebenarnya terjadi, tidak hanya dalam rangka penegakan kasus ini saja, penegak hukum kasus ini, tapi juga dalam upaya untuk memahami dan mencegah kasus-kasus seperti ini lagi bisa terjadi di masa yang akan datang. Nah, saya pikir yang pertama memang secara umum tidak ada satu faktor tunggal menjelaskan mengapa kemudian seseorang tega-teganya melakukan tindakan agresif, kekerasan, bahkan sampai akhirnya membunuh yang lain. Ya. Nah, memang saat ini kami juga dari beberapa kasus yang terjadi belakangan ini ada salah satu faktor yang bisa dikatakan menjadi trigger atau menjadi tekanan ya, yaitu kaitannya dengan kesulitan ekonomi, secara khusus kasus-kasus berkaitan dengan hutang, berkaitan dengan pinjaman online. Nah, ini sekarang ini mengemuka, ada beberapa kasus, tidak hanya kasus ini saja ya. Nah, pada kasus-kasus pembunuhan ya, dalam pemeriksaan psikologi forensik kami mencoba mengidentifikasi apa saja faktor-faktor resiko yang meningkatkan kerentanan pada individu tersebut untuk dia melakukan tindakan pembunuhan tersebut. Karena pada dasarnya setiap orang memiliki potensi. Setiap orang siapapun itu, pendidikan tinggi, rendah, status sosial ekonomi, dia memiliki resiko untuk melakukan tindakan agresivitas yang kemudian berlanjut kekerasan, bahkan sampai kemudian pembunuhan. Nah, itu yang pertama. Sehingga penting untuk kita memotret apa saja faktor-faktor resiko yang ada pada diri seseorang. Ya. Faktor resiko ini ada yang mulai bisa dikatakan terbangun dari dulu gitu ya, dari masa tumbuh kembangnya dia sampai kemudian faktor-faktor kontekstual, situasional spesifik. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi saya pikir kita perlu melihat secara lebih lengkap gitu ya, helikopter view, tetapi memang tidak ada satu faktor tunggal. Kesulitan ekonomi pinjol itu bisa dikatakan faktor yang mencetus ya, dia menjadi trigger. Dan bukan satu-satunya faktor begitu ya, Pak. Dan bukan satu-satunya faktor, ya. Kira-kira seperti itu. Kalau dari keluarga, Pak Faiz, pelaku bilang kan mengenal dekat almarhum. Tapi kalau dari almarhum, dari korban sendiri, apakah pernah cerita ke keluarga soal sosok pelaku ini? Kalau sosok pelaku, korban tidak pernah cerita ke kami, Mbak. Ke keluarga tidak pernah cerita. Cuman pas kemarin cuman si pelaku aja ngobrol itu kenal dekat sama korban, Mbak. Demikian. Oke. Dan kalau keluarga awalnya curiga bahwa
korban ini jadi korban pembunuhan begitu seperti apa? Apakah tidak bisa dihubungi atau seperti apa komunikasi dari korban ke keluarga ini, Pak Faiz? Sebelumnya adik daripada korban menanyakan kabar si korban, si kakaknya itu melalui pesan WhatsApp, Mbak. Oke, adiknya ini Setelah tinggalnya di itu Lumajang? di Probolinggo, Oh, di adiknya Probolinggo. Oke. Karena orang tuanya asli Lumajang, cuman dinas PNS di Probolinggo, Mbak. Demikian. Oh, baik. Lalu? Nah, karena kenapa saya mewakili di sini? Karena kan saya tinggal di Jakarta, Mbak. Betul, betul. Gitu. Lalu sudah hari Jumat kok teksnya hari Rebo, hari Jumat kok tidak ada kabar. Akhirnya telepon saudara yang satu lagi di daerah Depok, Mbak. Akhirnya saudara yang di Depok meluncur ke kosan korban, menemui penjaga kos, meminta bersama-sama membuka kamar kos korban. Iya. Setelah itu dibuka, kamar terlihat berantakan dan banyak kamper berserakan di kamar korban dan kipas angin dalam posisi menyala. Iya. Kenapa ada kamper? Kamper itu Menghilangkan ada bau, ya? indikasi itu menghilangkan bau daripada darah si Iya. korban, Mbak. Iya. Selanjutnya kamar dicek dan terdapat bungkusan hitam dari kolong tempat tidur. Oke. Setelah dipegang sama penjaga kos, terasa seperti memegang tubuh dan bagian kaki. Jadi Dan ada akhirnya ya. dan akhirnya diputuskan untuk melapor ke kelurahan dan telepon Babin Kamtibnas, Babinsa setempat untuk diteruskan ke Polres Beji, dan Polres Beji langsung mengambil alih sama Polresta Depok, kasusnya udah diambil alih, Mbak. Dan Oke. saya terima kasih buat jajaran Polresta Depok dalam waktu 3 jam udah mengungkap kasus ini, Mbak. Dan kalau bicara korban yang bercerita kepada keluarga, tidak pernah ada cerita bahwa misalnya ada masalah dengan temannya atau sebagainya begitu, Pak Faiz? Kalau permasalahan tidak pernah, Mbak. Alhamdulillah seperti itu. Alhamdulillah. Karena kan si korban sendiri itu kan memang anaknya kan suka belajar online, suka Iya. kan apalagi kan Rusia, Mbak ya. Dia kan Iya. lumayan lah. Apalagi para bapak-bapak di sini kan mengetahui kalau masuk UI itu sangat susah, Pak. Iya. Apalagi ini kalau benar-benar bukan anak-anak yang benar-benar pinter, nggak mungkin bisa masuk situ lah, Pak. Betul. Makanya dia nggak mengambil Rusia, dia pengen mengupgrade dirinya buat dapat prestasi serta pengen mendapat beasiswa di Rusia nanti ke depannya, Pak. Iya. Seperti itu. Jadi korban ini anak yang baik, tidak punya masalah dengan siapapun. Tapi Pak Nathanael, dari sisi pelaku ini ya, yang bahkan membuat dia berani melakukan pembunuhan berencana pula, ada salah satunya adalah didasari iri kalau dari konferensi pers polisi. Nah, iri ini bisa sampai ke menghilangkan nyawa. Apa saja faktor-faktor yang bisa dibaca setidaknya, Pak Nathanael? Ya. Memang yang tadi saya katakan bahwa setiap peristiwa termasuk juga bisa pembunuhan ini ada faktor situasional juga yang kemudian terjadi psikologis dan pengaruh dari konteks atau situasi pada saat itu pada pelaku mempengaruhi gitu ya. Artinya kalau kita lihat pada mereka yang melakukan pembunuhan misalnya seringkali awalnya katakanlah percakapan biasa saja gitu ya. Tapi kemudian terus meningkat, ada eskalasi emosi yang meningkat secara intens gitu ya. Lalu bisa saja berakibat pada kekerasan bahkan adanya kematian. Nah, itu yang pertama. Nah, selain itu juga yang kedua, kita lihat bahwa pada peristiwa pembunuhan seringkali juga terjadi yang namanya proses katakanlah pengambilan keputusan pada pelaku. Ya. Bayangkan ketika ada seorang individu yang dalam situasi kehidupannya terakhir, katakanlah terkini, dia dalam kondisi yang sangat sulit dan dia melihat bahwa tidak ada lagi jalan keluar yang lain, misalnya gitu ya, tidak jalan keluar yang lain. Lalu kemudian dia kan menghitung kira-kira apa keuntungan dan risiko, seperti itu. Lalu kemudian bisa saja kemudian dia melihat bahwa apalagi tadi dalam situasi emosi yang menguasai, kan ketika situasi emosi sedang kalut, sedang kacau, sangat sulit memang untuk berpikir secara rasional, kira-kira begitu. Nah ini juga memang kemudian beresiko, berpotensi menimbulkan kemudian seseorang yang melakukan suatu tindakan kekerasan bahkan sampai berakibat kematian seperti pembunuhan ya. Nah oleh sebab itu kita perlu melakukan pemeriksaan secara lebih intensif untuk kita memahami apa yang sebenarnya terjadi kira-kira begitu. Karena dinamika psikologis pada saat dekat-dekat peristiwa sebelum menjelang peristiwa
pada saat peristiwa dan setelah peristiwa itu sangat penting untuk kita bisa kenali, bisa identifikasi dalam rangka memahami apa motifnya dan sebagainya. Iya, jadi ada banyak faktor tadi ya, termasuk faktor risiko yang mendasarinya. Kalau Pak Faiz, dari pihak keluarga apa yang diinginkan dari proses hukum yang berlangsung, meskipun tentu mengapresiasi polisi yang sudah mengusut kasus ini, menyidik hingga saat ini dengan cepat? Kalau tetap dari pihak keluarga, Mbak, dari pihak keluarga sendiri kita pengen si pelaku ini mendapatkan hukuman yang setimpal apa yang dirasakan daripada korban, seperti itu. Pas sebelum press release pun si pelaku juga bilang dia siap diterima konsekuensi apapun, dia siap dihukum mati atau seperti apa. Wah, saya juga ya untunglah dia tahu diri lah seperti apa nanti jalannya sidang ke depan, saya bilang gitu. Dan saat ini proses hukum tetap berjalan, semoga ada keadilan untuk pihak keluarga dan juga untuk korban dalam hal ini. Terima kasih atas waktunya Ketua Umum Asosiasi Psikologi Forensik Nathanael Sumampo. Terima kasih paman korban, Pak Faiz Rafsanjani. Sekali lagi kami turut berbelasungkawa sedalam-dalamnya. Terima kasih banyak Bapak-Bapak atas waktunya.